Ya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sudah sarapan semuanya? Baik, kalau begitu kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas kita. Mari kita persiapan berdoa. Gawainya disimpan dulu di dalam laci, semuanya dipersiapkan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Wahid Isnaini Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, kita presentasi dulu pada pagi hari ini. Habib, ada Afifah, ada Mas Irul sudah hadir juga, Lindi, Muhammad Rizky. Belum hadir ya, semoga tidak ada kendala di perjalanan karena Jogja kali ini banyak jalan yang rusak gara-gara beberapa waktu lalu hujan lebat menghantui kita. Selanjutnya Al-Fadil tadi dikabarkan izin oleh Bapak Wali Kelas. Selanjutnya Mas Bintang, Novita, ya, Radita Helmi sudah hadir tepat waktu dan mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita mulai pembelajarannya. Tadi sudah berdoa, kita mulai lagi dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin meminta teman-teman untuk kembali mengingat pembelajaran sebelumnya tentang karya sastra. Ada yang masih ingat jenis-jenis karya sastra apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Aurel, apa saja? Satu. Jadi ada namanya puisi, ada namanya cerpen, ada novel. Satu lagi ada namanya naskah drama, juga masuk dalam kategori sastra. Gitu ya teman-teman ya. Itu perlu kita ketahui bersama. Sastra. Selanjutnya Bapak juga akan mengajak teman-teman untuk kita kembali gimana sih caranya membuat karya sastra yang cepat, simple dan lain sebagainya. Begitu? Mari kita mulai. Yakni mendalami puisi. Mengapa Bapak mengambil tema puisi terkait dengan karya sastra yang akan kita pelajari pada kali ini? Kira-kira, Mas, pernah nggak Anda itu menulis puisi, Mas? Pernah nggak menulis puisi? Ya pernah. Oh, pas tugas kelas 10 mungkin ya. Sama SMP pernah nulis? Lupa. Oh, lupa. Kalau membaca puisi pernah nggak, Mas? Mas Fikri? Oh, pernah? Suruhnya pengen. Wah, boleh. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. SMP sama SMA dan SD mungkin jelas sekali. Apa itu puisi, Pak? Kalimat yang ada bait dan iramanya. Oke, bagus. Selanjutnya, kalau menurut Ridho, puisi menurut pemahaman Ridho itu apa, Ridho? Kira-kira puisi itu apa? Kalau menurut Mbak Prundi itu sebuah puisi itu adalah sebuah kalimat yang memiliki kalimat bait atau rima. Kalau Ridho apa? Teks yang berisi hati penulis, masuk akal. Apa yang dianggap itu puisi, kalimat apapun, bahkan kata apapun yang dianggap itu puisi, maka jadilah itu puisi. Misalnya keadaanku hari ini tidak baik-baik saja. Kalau Anda menganggap itu puisi, jadilah itu puisi. Jadi puisi adalah sebuah ungkapan perasaan seseorang yang diungkapkan melalui media bahasa. Kalau kita kan bahasanya banyak ya, bahasa Jawa, bahasa. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena menyajikannya itu ringan, padat, jelas, dan merupakan rangkaian kata-kata menggambarkan perasaan penulis seperti yang disampaikan Ridho serta dijabarkan oleh Budi. Ada bait ataupun peraturan penulisan di sana. Pesan yang disampaikan dirangkai dengan kata-kata yang indah, seperti halnya kita mengetahui menggunakan bahasa sehari-hari. Di antara kelas ini siapa saja yang sudah membaca puisi tadi malam? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah membaca puisi tadi malam? Angkat tangan. Ada yang pernah membaca puisi tadi malam? Tadi malam sekilas saja. Ada? Tadi malam adakah di antara kalian yang membaca
Farhana. Ya, siapa lagi? Benar-benar tidak ada yang membaca puisi tadi malam. Tidak ada. Oh, Tafir. Tafir. Tadi malam kamu lihat status kamu tidak? Enggak sama sekali. Status di IG seseorang ataupun poster seseorang di IG. Apa yang kamu lihat di IG Anda? Oke, baik. Terima kasih. Dalam puisi itu maksud di suasana hati dulu ya teman-teman. Suasana hati itu keadaan jiwa pembaca. Jadi kejiwaan pembaca itu yang dimunculkan dalam sebuah puisi. Lalu yang kedua, mari kita lihat puisinya Sapati Djoko Darmono. Nah, ini coba kita Razako. Gunakan bahasa keseharian Anda. Baca ini Mas. Nggak usah pakai bahasa puisi, pakai bahasa keseharian Anda. Coba dibaca biasa. Kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan aku. Api yang menyintainya dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada mesin yang menjadikannya nyata. Oke, terima kasih. Menarik. Yang dicintainya itu telah meninggalkan dia atau mengabaikan dia. Dia resah teman-teman. Nah, itu suasana dalam puisi itu seperti itu. Lanjut tema puisi. Jadi ada suatu tema atau topik perbincangan yang akan disampaikan kepada pembaca. Misalnya kerusuhan Kanjuruhan, bisa jadi teman-teman. Kematian di Kanjuruhan seperti itu. Oke, dengan puisi pun kita dapat berkreasi dengan hati karena puisi berasal dari hati yang paling dalam. Betul, pagi-pagi ini sudah seperti ini. Nah, ini kakak kelas Anda IPA 3 waktu itu, ya, dia diundang Najwa Shihab. Ya, dia diundang Najwa Shihab untuk menulis bersama-sama dengan Najwa Shihab. Yang pertama, teman-teman harus mampu menuliskan diksi. Nah, coba Fania dibacakan apa itu diksi. Diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis, keindahan yang diinginkan. Dalam puisi itu sebenarnya secara teori teman-teman sudah bisa, tapi saya ingin mengetahui bagaimana kemampuan teman-teman dalam menulis puisi. Siap ya? Saya pengen teman-teman menuliskan 4 kalimat saja. Dibawa ke belakang Mas, bawa ke belakang. Nah, ambil satu dibawa ke belakang. Ya kan? Tekuk jadi 2. Dirapikan seperti buku komik seperti itu ya ukurannya. Setelah itu tulis angka 1 di sini dan angka 2 di sini. Oke? Oke, siap? Tulis angka 1 di sini, tulis angka 2 di sini. Siap ya? Enggak usah, langsung saja. Dalam waktu 2 menit suatu pagi di sekolah, seperti apa yang muncul dalam benak Anda? Temanya dulu. Bingung, saya bingung. Oke, bagus. Ada rumusnya. Saya yakin teman-teman sudah mampu menulis puisi. Disimpan dulu puisi pertama teman-teman. Pemilihan kata ini harus jujur. Oke? Saya pengen minta tolong Helga, satu kata yang kamu pikirkan sekarang itu apa? Ya? Cepat. 2 detik. 1, 2. Cepat. Selanjutnya, saya minta tolong Mas Bramantio, satu kata yang ada di benakmu sekarang. 2 detik. Kantuk. Kantuk. Ya? Sakit. Menarik nih teman-teman. Langsung darahnya keluar Pak. Ya, laki-laki Mas Fikri, saya minta tolong satu kata dalam benakmu. Kencang. Hah? Kencang. Apa ini?
Apa ini yang kencang? Apa ini? Apa efek kencang apa efek? Kata ini menjadi hidup dalam hati kita. Ingat, dia hidup teman-teman. Ini hidupnya. Kencang Pak. Gimana caranya Pak untuk bisa jadi doa? Ya, ada kontemplasi. Apa itu kontemplasi teman-teman? Berpikir dalam hati. Sebenarnya aku kenapa berpikir seperti ini? Bertanya. Nah, setelah bertanya, teman-teman akhirnya udah ketemu nih 4 kata ini, terus berkontemplasi kenapa aku pikir cerah, kantuk, sakit, dan kencang. Partikel itu ada, pun, lah, dan lain sebagainya, gitu ya. Mari kita mulai. Cerah. Jikalau aku cerah, aku terkantuk oleh keadaan, mati oleh pertanyaan yang sakit, bahwa aku dianggap angin kencang. Siapa yang ingin segera pergi setelah mengenalmu? Ya. Bisa 50 detik? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah puisi jadi, kasih judul teman-teman. Judulnya diambil dari mana Pak? 4 kata hidup tadi, sama kontemplasi. Bertanya, mengapa, bagaimana, kenapa, boleh diambil jadi judul di sini, atau teman-teman boleh mengambil salah satu kata, kantuk. Sekarang saya beri tantangan 2 menit di lembar kedua, 2 menit di lembar kedua, gunakan teorinya yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bisa? Temanya kalau tadi suatu pagi, sekarang sama suatu pagi. Di suatu pagi, ya. Temanya di suatu pagi sama dengan tema awal. Saya pengen adakah perubahan dari puisi ada yang pertama. Caranya gimana Pak? Tulis 4 kata, oke? Sama. Sama 2 menit. Ya, tulis 4 kata, lalu buatlah puisi ini. Siap? Berani menerima tantangan dari Pak Iksan? Berani dong. Ayo. Serius teman-teman, sampai kepalanya wah. Saya akan tuliskan apa yang ada dalam benak saya. Oke, bagus. Ya, ini sebagai penutupan ya. Selesai. Baik, saya akan waktu sudah habis. Baik teman-teman, perhatikan di sini. Kita akan coba melihat bagaimana metaforsa. Tak masuk akal. Otak tak bisa berpikir. Ya udah tidur aja. Ini keren teman-teman. Oke? Coba bayangin. Hati menjadi patah. Seolah, coba perhatikan. Seolah kau meninggalkanku. Sayang. Bukan bertahan di segala. Itu baru satu, ya. Dalam waktu 2 menit kita membuat puisi berbeda. Setuju teman-teman? Puisi menyenangkan untuk kita, setuju? Siapa yang tidak setuju? Tolong angkat tangan. Kalau tidak setuju berarti kita belum mau menerima diri kita sendiri. Serius teman-teman. Adakah yang ngomong sama diri sendiri, terima kasih ya kemarin sama diriku sendiri yang kemarin udah selesai menuntaskan revisi bahasa Indonesia. Ya, adakah yang seperti itu sebelum tidur? Diusahakan, ya harus diusahakan. Kalau nggak ada repot teman-teman. Padahal dirimu sebelumnya itu adalah orang yang berusaha membantu dirimu untuk saat ini. Kan seperti itu teman-teman. Yang lebih ngeri itu seperti itu kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Oke, teman-teman, tolong siapa yang berani menyimpulkan?
Kalau teman-teman bisa menyimpulkan dengan baik, saya beri satu buku puisi cerpen yang itu adalah tulisan saya. Saya kasih ke Anda, dan itu adalah bentuk penghargaan saya kepada Anda sebelum kalian lulus semuanya. Satu, siapa yang bisa menyimpulkan? Aura, silakan. Apa yang Anda pelajari dalam sebuah puisi? Yang saya pelajari dari tadi, yang dari awal Bapak menjelaskan ke kita, itu pertama karena Bapak selalu menekan perasaan diri kita gitu. Jadi otomatis yang paling penting dalam membuat puisi itu diri kita, karena Bapak bilang sendiri kalau itu bohong berarti orang lain juga nggak bakal terima gitu. Karena makanya itu dari yang paling penting yaitu perasaan diri kita dan gimana caranya kita memahami diri kita sendiri. Dan kayak ada diksi, terus irama, terus kayak ada AABB dan lain sebagainya, itu mungkin penambahnya aja, tapi yang paling penting itu tetap perasaan apa yang akan kita utarakan itu. Iya, kejujuran paling penting. Tepuk tangan untuk Aura. Bukunya akan kita Bapak kirim. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita simpulkan bahwa belajar itu sebenarnya tidak susah kalau kita tuh mau. Awalnya teman-teman geli dengan seni rupa, awalnya teman-teman geli dengan seni musik, awalnya teman-teman geli dengan seni sastra. Oh ternyata kalau teman-teman mau mengenal, enak juga, oh bisa juga, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kita tuh nabung ilmu, ya. Innama malubiniat, semuanya itu tergantung pada niat kita. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atensi teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak